Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari kebenaran akan firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Teguran yang Mendidik. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu yang penuh hikmat. Kami datang dengan hati yang terbuka, siap untuk ditegur dan dididik melalui firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali tersesat dalam jalan kami dan membutuhkan teguran dan arahan dari Engkau. Kami mohon agar Engkau membuka telinga dan hati rohani kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Mampukan kami untuk belajar dari kesalahan kami dan terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, bayangkan ketika berjalan di malam yang gelap tanpa ada penerangan. Kita akan mudah tersesat, mudah tersandung, dan bahkan bisa jatuh dan mengalami celaka. Disinilah peran pelita atau penerangan atau lampu sangat kita butuhkan, sangat penting ketika kita berjalan di jalan yang gelap. Cahayanya dari lampu itu dapat menerangi jalan kita, memungkinkan kita untuk melangkah dengan aman dan melangkah dengan pasti. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, firman Tuhan ini merupakan ayat yang indah yang menggambarkan peran penting akan firman Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ayat ini berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan bagaikan pelita bagi kita. Dalam dunia yang penuh dengan dosa, kebingungan, dan juga banyak godaan dan pencobaan, firman Tuhan itu dapat menerangi jalan hidup kita dan menunjukkan arah yang benar dalam kebenaran Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat dan juga pengetahuan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terang pelita tidak hanya menerangi jalan kita, tetapi juga menunjukkan keindahan di sekitar kita. Kita dapat melihat bunga yang bermekaran, bintang-bintang yang berkilauan, dan keagungan ciptaan Tuhan. Itulah gunanya terang dalam kehidupan kita di dunia ini. Firman Tuhan itu juga bagaikan terang yang memandu kita untuk melihat keindahan dan keagungan Allah. Semakin kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka semakin kita mengenal Allah dan semakin kita akan kagum dengan kasih dan kuasa-Nya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman hidup yang sempurna. Di dalamnya terdapat hikmat dan juga kebenaran yang menuntun kita di jalan yang benar. Salah satu cara Tuhan dalam mengajar dan membimbing kita adalah melalui teguran.
Teguran dari Tuhan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti melalui firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan, melalui khotbah yang kita dengarkan, atau melalui nasihat orang beriman lainnya. Kadangkala, teguran itu akan terasa pahit dan sangat tidak menyenangkan. Kita mungkin akan merasa tersinggung, menjadi marah, atau bahkan merasa malu. Namun, apapun itu, penting untuk diingat bahwa teguran dari Tuhan adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan sudah tidak mempedulikan kita, Tuhan tidak akan menegur kita. Apapun yang dilakukan oleh orang itu akan dibiarkan saja sama Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengasihi seseorang, maka Tuhan akan menegur orang itu ketika orang itu berjalan pada jalan yang tidak benar. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, pernahkah kita merasa bingung ketika mengalami kesulitan, banyak masalah, banyak persoalan yang berat, dan itu terjadi bertubi-tubi dalam hidup kita? Terkadang kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa semuanya ini terjadi dalam hidupku? Saudaraku, Ibrani pasal 12 ayat 6 yang sudah kita baca ini memberikan jawaban yang penuh hikmat. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ini mengingatkan kita bahwa teguran Tuhan bukanlah tanda kemarahan atau ketidakpedulian Tuhan, melainkan justru itu adalah bukti kasih Tuhan yang besar kepada kita. Sama seperti orang tua yang menegur anaknya karena kasih sayang dan ingin anaknya itu menjadi lebih baik, maka Tuhan pun menegur kita karena Dia ingin kita bertumbuh dalam iman dan menjadi serupa dengan Tuhan. Saudaraku, teguran Tuhan itu bertujuan untuk mendidik dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan serupa dengan Kristus. Ketika kita menerima teguran dengan hati yang rendah hati dan mau belajar daripada setiap teguran itu, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Berikut ini beberapa manfaat menerima teguran dari Tuhan. Yang pertama, membuat kita sadar akan dosa dan kesalahan kita. Kita tidak selalu dapat melihat kekurangan kita dalam diri kita sendiri. Teguran dari Tuhan itu membantu kita untuk introspeksi dan mengakui dosa dan juga kesalahan kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan dengan banyaknya godaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan mudah bagi kita untuk menjadi tersesat dari jalan yang benar. Ketika Tuhan menegur kita, maka Tuhan sedang membuka mata kita terhadap dosa-dosa yang mungkin tidak terlihat oleh kita dan tidak kita sadari oleh kita. Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana dosa itu telah menjauhkan kita dari Tuhan dan juga dari banyak hal-hal yang benar. Kesadaran akan dosa inilah adalah langkah pertama dalam menuju pertobatan. Saat kita menyadari dosa kita dapat berbalik kepada Tuhan dan meminta pengampunannya. Kita juga dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hidup kita dan menghindari dosa di masa yang akan datang. Yang kedua,
menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Ketika kita tersesat dari jalan Tuhan, maka tegurannya itu membantu kita untuk kembali ke jalan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, kita tidak luput dari kesalahan, dari dosa. Tuhan dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu senantiasa ingin membimbing kita kembali ke jalan yang benar melalui teguran yang penuh kasih. Teguran dari Tuhan memang terasa pahit dan bahkan beberapa orang sulit untuk menerima itu. Namun di baliknya semua itu terdapat banyak manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita supaya menjadi lebih baik. Tatkala kita tersesat dan melangkah di jalan yang salah, teguran Tuhan itu mengingatkan kita untuk kembali pada jalan kasih-Nya, pada jalan kebenarannya. Teguran ini bagaikan peta yang menunjukkan arah yang tepat dan kompas yang dapat membantu kita kembali ke tujuan yang benar. Yang ketiga, memperkuat iman kita. Ketika kita menghadapi tantangan dan banyak pencobaan, teguran dari Tuhan itu mengingatkan kita akan kekuatan dan kasih Tuhan yang kekal. Hal ini dapat memperkuat iman kita dan membantu kita untuk terus bertekun dalam mengikuti Tuhan. Di saat kita menerima teguran Tuhan dengan kerendahan hati, kita membuka diri kita untuk dibentuk ulang, untuk diubah oleh Tuhan. Proses perubahan ini, saudaraku, akan terasa berat, terasa sulit, terasa menyakitkan. Namun pada akhirnya akan membawa kita kepada kedewasaan rohani yang lebih tinggi lagi. Yang keempat, mempersiapkan kita untuk pelayanan. Tuhan seringkali menggunakan teguran untuk mempersiapkan kita dalam melayani sesama dan melayani Tuhan. Ketika kita dibentuk dan diuji melalui teguran, kita menjadi lebih siap untuk melayani Tuhan dengan penuh kekuatan dan hikmat yang baru. Semasa Tuhan menegur kita, maka Dia sedang mempersiapkan kita untuk dapat melayani Dia dengan lebih baik lagi. Dia ingin kita memiliki karakter yang bersih dan hati yang murni sebelum Dia mempercayakan pelayanan kepada kita. Teguran Tuhan itu membantu kita untuk melihat dosa, melihat kelemahan kita, melihat kekurangan kita, sehingga kita dapat bertobat dan mengandalkan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita dapat mengatasi setiap persoalan yang berat itu. Bagaimana cara kita menerima teguran dari Tuhan dengan tepat? Yang pertama, rendahkan hati. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah merendahkan hati dan mengakui bahwa kita membutuhkan teguran dari Tuhan. Dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, rendah hati adalah sikap yang sangat berharga. Ketika kita menerima teguran dengan rendah hati, kita memperlihatkan kerendahan hati dan kesiapan kita untuk belajar, untuk kita menjadi bertumbuh. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan siap menerima perbaikan dalam dirinya. Yang kedua, dengarkan dengan seksama. Dengarkanlah teguran dari Tuhan dengan seksama. Baik itu teguran melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, melalui khotbah, melalui nasihat dari orang lain. Ketika kita ditegur, dengarkanlah dengan hati yang terbuka dan jangan langsung bersikap defensif. Cobalah untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan itu atau khotbah yang kita dengar
atau nasihat orang lain yang sedang menasehati atau menegur kita. Yang ketiga, terimalah dengan lapang dada. Janganlah menolak atau marah ketika menerima teguran saudaraku. Terimalah dengan lapang dada dan mintalah pertolongan Tuhan untuk kita dapat memahami makna dari teguran itu. Menerima teguran Tuhan dengan lapang dada bukanlah hal yang mudah dilakukan, saudaraku. Tetapi itu adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan jika kita ingin bertumbuh dalam iman kita dan menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang keempat, bertobatlah dan ubahlah hidupmu. Setelah memahami teguran dari Tuhan, bertobatlah dari dosa, dari kesalahan kita, dan berkomitmenlah untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita menerima teguran Tuhan dan kita bertobat, maka Tuhan akan membantu kita untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kelima, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih dan perhatiannya yang ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bersyukur karena kita masih menjadi anak-anak Allah. Maka Allah sebagai Bapa kita menegur kita, mengasihi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengerti dan pahamilah bahwa teguran dari Tuhan adalah tanda kasih-Nya kepada kita. Terimalah tegurannya dengan rendah hati dan mintalah pertolongannya. Teguran Tuhan itu memang tidak selalu menyenangkan, tetapi itu adalah bukti perhatian dan cintanya yang besar kepada kita. Marilah kita belajar untuk menanggapi teguran Tuhan dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan rasa syukur. Sehingga kita dapat bertumbuh dalam iman dan mencapai kemuliaan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kudus, yang menjadi pelita dan terang di dalam jalan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa perjalanan hidup ini, kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terkadang kami tersesat dan terjerumus ke dalam jalan yang salah. Namun kami bersyukur karena Engkau selalu setia menegur dan mendidik kami melalui kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima teguran dan didikan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbing kami dengan firman-Mu agar kami dapat bertumbuh dalam iman dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah dan persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang benar.
Kami percaya dengan segenap iman kami bahwa Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.